Halo semuanya, saya Dr. Stevi Wulansari, saya seorang spesialis saraf atau spesialis neurologi. Kita kan sering sekali ya, apalagi sebagai seorang perempuan, mengalami nyeri perut, terutama pada saat menstruasi atau disebut dengan menstrual cramp. Jadi memang yang bisa menyebabkan hal ini sebenarnya itu adalah perjalanan alami akibat adanya kontraksi otot rahim pada saat mengeluarkan darah dari tubuh. Dan pada saat rahim kita berkontraksi, ada hormon atau zat-zat yang dilepaskan yang bisa memicu nyeri. Namanya itu adalah prostaglandin. Nah, di saat itu terjadi, maka perempuan-perempuan yang memang ambang rasa nyerinya itu rendah, lalu juga yang memang ototnya itu lebih kaku, biasanya memang lebih cenderung merasakan nyeri. Juga kadang-kadang kegemukan atau kurang aktivitas, itu juga bisa berpengaruh, bikin seseorang bisa lebih gampang merasakan nyeri pada saat menstruasi. Jadi secara teori memang dikatakan perempuan yang usianya relatif lebih muda biasanya lebih mudah merasakan nyeri. Dan memang tidak hanya usia juga, tetapi terpengaruh juga oleh aktivitas. Kalau misalnya jarang beraktivitas, jarang berolahraga, ototnya lebih kaku, jadi lebih gampang juga merasakan nyeri. Jadi kalau misalnya untuk tata laksana medis atau pengobatan, biasanya kita bagi jadi dua nih. Ada yang non-farmakologi yang tidak menggunakan obat, dan ada yang farmakologi menggunakan obat. Mungkin kita bahas yang non-farmakologi ya dulu. Jadi kalau non-farmakologi yang paling mudah itu biasanya kita berikan kompres hangat, karena kalau dengan suhu hangat biasanya akan juga memberikan otot itu menjadi lebih rileks, lalu memperlebar pembuluh darah, sehingga akhirnya juga bisa membantu mengurangi nyeri. Selain itu juga bisa digunakan metode pijat ringan, seperti di area perut bawah sampai ke punggung, supaya juga membantu relaksasi otot dan mengurangi nyeri. Kemudian bisa juga dibantu, biasanya pasien juga bisa istirahat. Lalu kalau dengan metode farmakologi atau dengan obat-obatan, bisa minum obat anti nyeri yang ringan, itu biasanya paracetamol ataupun artemethinal, asam mefenamat, seperti itu. Kapan kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut? Tentunya kalau misalnya rasa nyeri yang dialami itu semakin lama semakin hebat. Kemudian disertai juga dengan darah yang keluar itu juga semakin banyak dan kadang-kadang bisa berbentuk gumpalan. Lalu kalau misalnya keluar darah ataupun nyeri perut bagian bawah itu juga muncul pada saat di luar siklus menstruasi, maka orang-orang itu harus lebih waspada dan memeriksakan diri ke dokter. Takutnya ada sesuatu di dalam rahimnya yang perlu diperiksakan lebih lanjut. Ya, jadi memang secara teori, baik pijatan atau massage dan juga dengan heater atau suhu yang lebih hangat, memang dapat mengurangi nyeri. Seperti tadi sudah saya jelaskan, akan membantu otot-otot itu lebih rileks, serta pembuluh darahnya itu melebar dan mengeluarkan hormon yang namanya itu endorfin. Jadi memberikan rasa nyaman, serta akan mengurangi rasa nyeri. Ya tentunya untuk penggunaan alat pijat ataupun penggunaan yang suhu penghangat seperti itu pasti ada batasannya ya. Jadi memang tidak boleh digunakan terlalu lama juga atau dalam jangka panjang. Karena kalau misalnya terlalu panas, yang kontak kepada kulitnya juga terlalu lama, bisa hati-hati bisa bikin luka bakar ataupun kulitnya lebih sensitif. Tetapi kalau misalnya digunakan dalam durasi yang aman dan juga dengan jangka waktu yang aman, tentu saja akan memberikan manfaat yang lebih banyak dibandingkan resikonya. Bisa dibuat personalized atau sesuai dengan preferensi pasien, itu lebih baik ya, karena pasien akan bisa mengadjust yang mana yang dapat membuat pasien itu lebih nyaman dan mengurangi gejalanya secara lebih maksimal. Dan juga bagus juga disesuaikan dengan usia-usia tua ya, karena kan biasa kalau usia tua kadang-kadang lebih sensitif terhadap suhu panas atau lebih sensitif terhadap getaran atau tekanan. Jadi kalau misalnya bisa disesuaikan ya akan lebih baik juga.